Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala amma ba'd. Kemarin sudah saya bahas tentang masalah politik atau pemerintahan. Sebetulnya masih ada yang kurang, yaitu bahwasanya kenapa kalau orang Islam cepat-cepat divonis teroris ya, Habib Rizik, Munarman dan lain-lainnya. Tapi kalau orang Papua yang membunuh TNI, kenapa divonis teroris kok lambat sekali? Itu saja tidak serempak pemerintahnya, malu-malu. Kenapa begitu? Apa karena orang Kristen atau orang Cina itu banyak menyumbang? Justru Cina itu yang mengambil uang rakyat kan, BLBI dan lain-lainnya itu. Mereka mengambil uang rakyat Indonesia, uang Indonesia kok malah dianggap bosnya Indonesia. Lucu. Justru yang memberi masukan pada negeri ini adalah rakyat Indonesia, umat Islam, notabene umat Islam. Ini akalnya di mana ini? Berarti kita ini, orang Indonesia ini, kalau mau jadi pejabat, dia jaluk tulung kepada danyang-danyang Roro Kidul, ya, atau apa itu, danyang-danyang. Tapi danyang-danyangnya itu kalah dengan setan-setannya Cina, luar negeri. Itu gimana itu? Nggak punya nalar semua. Kemarin sudah saya bilang, mana nalarnya, mana akalnya, mana agamanya, mana. Ini juga sama ini. Yang ngambil uang rakyat ini justru orang Cina kan, keturunan Cina. Udah ada, ya itulah kenyataan. Kalau coba ya, mudik juga begitu. Kalau acara Natalan, Imlek, nggak ada larangan mudik ya. Tapi kalau Islam ada Idul Fitri yang biasanya tradisi Islam di Indonesia atau Islam di Nusantara itu biasa anak-anak sowan ke orang tua minta maaf. Ini tradisi yang baik walaupun tidak seluruhnya Islami ya. Minta maaf itu tidak khusus pada waktu Idul Fitri. Mestinya salah harus langsung minta maaf. Bahkan mengembalikan haknya ya. Hak adami kalau memang mengambil uang harus minta harus dikembalikan lagi uangnya. Hak adami itu. Nah, kenapa kalau acaranya umat Islam dilarang mudik 6 sampai 17 Mei. Ini jelas negara ini jelas zalim kepada umat Islam. Haram dan bodoh sekali umat Islam kalau memilih orang seperti ini. Kalau dijadikan kalau mau nyalon ketiga kalinya ya, katanya begitu. Mereka kepinginnya Ahok yang jadi presiden, tapi Ahok gak gagal ya. Bukan Ahok lah yang penting, abdinya Ahok ya. Abdinya Ahok, herdernya Ahok. Jadilah naudzubillah. Ini sudah saya mau mas umat Islam aja deh. Ini tadi kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Sebetulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak kiai. Begitu juga Gus Arifin, itu bukan anak kiai ya. Ada lagi Gus Muafik itu juga bukan anak kiai. Gus Nuril juga bukan ya. Banyak orang bukan anak kiai tapi dinamakan Gus.
biar tenar dan cepat tenar dan seterusnya. Terus sekalian, ini dia bikin puisi di mana? Di gereja. Di belakangnya atau di atasnya ada salibnya. Dia mengatakan apa? Di saat aku memegang tasbih, kau memegang salib. Aku ke Istiqlal, kau ke katedral, ya, dan seterusnya. Ini adalah, ini namanya Islam Nusantara, ya. Kalau saya Islam di Nusantara yang baik, ya kita pertahankan seperti sowan-sowan kepada apa? Kepada siapa? Orang tua, ya, Idul Fitri. Kalau habaib itu sowan-sowan itu bukan pada waktu Idul Fitri. Yang penting adalah sebelum Ramadan, ya. Sebelum Ramadan itu yang sowan kepada yang sepuh-sepuh itu habaib atau orang-orang Arab yang bertradisi habaib, yang tidak anti habaib. Nanti minta maaf sebelum Ramadan biar kita bersih, ya, kita minta maaf. Tapi orang Jawa biasanya begitu itu mau Ramadan itu ke kuburan, ya, ke kuburan. Kalau habaib, kalau Arab itu yang muda ke yang sepuh. Nah, di sini di Jawa kebanyakan ya pas Idul Fitri itu deh. Nah, itu Islam di Nusantara. Kalau yang di gereja, ya, orang Islam di gereja itu Islam Nusantara, Islamnya Said Akil itu, ya, bikinan Said Akil. Kesannya adalah nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Nah, inilah kesan-kesan yang membenarkan kekufuran, kesyirikan. Katanya Miftah, kami memanggil Allah, mereka memanggil apa? Yesus Kristus hanya masalah nama. Tuhannya berarti sama. Maksudnya kan? Na'udzubillah men. Jelas nggak bisa sama, ya. Nama itu sudah apa namanya? Menurut ahli sunnah as-salaf itu al-ismu ainul musamma. Nggak bisa nama tapi musamanya beda, nggak bisa, Pak. Al-musamma apa? Al-ismu ainul musamma. Jadi kalau memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya memang Tuhannya Yesus Kristus. Na'udzubillah min. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ada lagi laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Itu kufur. Dan dia mengucapkan salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi, di tempatnya kufur itu nggak boleh itu. Mengatakan salam juga nggak boleh karena meniru mereka. Jadi masuk gereja kalau dengan pakaian mereka di saat acara ritual mereka itu kufur, ya. Tapi kalau nggak pakaian mereka itu ya haram, kelas berat. Sekarang mengucapkan salam pakai salam mereka, tasyabbuh, haram. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau meyakini bahwa mereka mendapatkan rahmat, orang-orang kafir dapat rahmat, itu juga kafir. Orang kafir nggak bisa mendapatkan rahmat. Umpamanya kalau kita ulus salam, assalamualaikum, nggak boleh warahmatullah, ya. Dan umpamanya kita itu nggak boleh, ya,
la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kita nggak boleh mendahului mereka dengan uluk salam. Kalau kita di uluk salami, Assalamualaikum. Masalah mereka mengatakan begitu, kita waalaikum gitu aja ya. Waalaikum. Ya, kalau ente baik, semoga kalau kamu niat baik, semoga dapat salam dari Allah. Artinya semoga kamu akhirnya masuk Islam, gitu maknanya. Waalaikumsalam. Langsung nggak boleh bilang kita mau kamar warahmatullah, itu nggak boleh kepada orang kafir. Nah, ini fenomena sekarang ini, pejabat-pejabat, presiden dan lain-lainnya itu ya uluk salam, ya salam sejahtera ya. Dan apalagi salamnya orang Hindu Buddha itu saya nggak bisa menirukannya. Ini nggak boleh itu. Dan tasyabuh dengan mereka, kalau bangga itu kufur. Wah. Kalau membanggakan tasyabuh dengan itu, menghalalkan dan menghayati tasyabuh itu halal, itu bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah, mari kita pegang erat agama kita. Mari kita tolak itu Islam Nusantara yang dipelopori pertama oleh Gus Dur tapi diaku oleh Said Akil ya, biar dapat uang banyak. Mengaku dia perintisnya Islam Nusantara. Nah, padahal sebetulnya ya Gus Dur itu yang mulai ada Islam Nusantara itu. Ada doa bersama dan seterusnya. Dia juga biasa ke gereja itu, Gus Dur itu kan. Jumat lilin di Yerusalem udah biasa, naudzubillah. Jadi ini marilah kita tolak itu dan kita kutuk itu pegiat-pegiat Islam Nusantara itu. Kita adalah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah Aswaja. Kita tidak ikut campur dengan keburukan-keburukan NU sekarang. Nggak tahu, kita serahkan. Kita sendiri tidak ikut membuat NU ya. Kita tidak ikut merintis tidak ikut yang mendirikan NU, bukan. Entah gimana, saya nggak tahu. Kita hanya mendirikan pondok pesantren, meneruskan orang-orang tua kita. Mari kita selamatkan akidah kita, selamatkan santri kita yang mau, yang nggak fanatik NU, kita selamatkan. Yang saya fanatik udah bukan santri saya, bukan santri saya sama sekali, nggak ada hubungan dengan saya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.